Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan tak lupa juga saya ucapkan kepada Pak Ang Ridwan selaku Ketua Jurusan KPI, dan juga Pak Jeb Fahrudin selaku Pembimbing 1, dan yang terakhir Pak Jeb Taufik Rahman selaku Pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Aulia dengan NIM 11740200168. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Isi Pesan Dakwah tentang Pernikahan dalam Film Wedding Agreement. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Dakwah merupakan suatu ajakan atau seruan kepada umat Islam untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dakwah bisa dilakukan melalui lisan ataupun tulisan. Namun saat ini, di zaman yang serba canggih seperti saat ini, media massa menjadi wadah bagi para dai untuk menyampaikan pesannya, baik melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan juga film. Media yang mempunyai peluang besar seperti saat ini adalah film, karena saat ini banyak orang atau masyarakat yang menyukai film. Selain bentuknya yang audiovisual, media ini merupakan suatu media yang praktis dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Salah satunya adalah film Wedding Agreement, film yang diteliti oleh peneliti. Film ini disutradarai oleh Archie Hekageri yang bergenre drama Indonesia. Film ini merupakan salah satu film yang mengandung unsur pesan dakwah. Yang selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bagaimana kategorisasi pesan dakwah dalam film Wedding Agreement. Yang kedua, bagaimana organisasi pesan dakwah dalam film Wedding Agreement. Dan yang ketiga adalah bagaimana himbauan pesan dakwah dalam film Wedding Agreement. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kategorisasi pesan dakwah dalam film Wedding Agreement. Yang kedua, untuk mengetahui organisasi pesan dakwah dalam film Wedding Agreement. Dan yang ketiga, untuk mengetahui himbauan pesan dakwah dalam film Wedding Agreement. Yang selanjutnya ada landasan konseptual, yaitu yang pertama ada media dakwah film, karena saat ini para pelaku industri banyak yang membuat film yang berisikan unsur-unsur pesan dakwah. Yang selanjutnya ada analisis isi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis isi dengan cara melakukan observasi berkali-kali kepada objek yang dituju. Dan selanjutnya ada teori tradisi sosiopsikologis. Teori tradisi sosiopsikologis ini berfokus kepada sebuah pengatur pesan sebagai tujuan meraih pesan dari sebuah pandangan individu maupun strategi, karena teori ini melihat dari masing-masing individu bagaimana mereka merancang sebuah pesan. Dan yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Jadi peneliti sebelum melakukan penelitian itu melihat referensi dari skripsi-skripsi terdahulu. Yang pertama ada Rani Rahayu dengan skripsi yang berjudul Pesan-pesan dakwah dalam film Surga Cinta. Dan yang kedua ada Nurul Latifah dengan skripsi yang berjudul Analisis Semiotik Pesan Dakwah dalam Film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Dan yang terakhir ada Siti Mariam, Pesan Dakwah dalam Film Haji Backpacker. Dan yang selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama, objek penelitian ini adalah Film Wedding Agreement. Dan yang kedua, metode penelitian yaitu ada analisis isi kualitatif. Yang ketiga ada populasi, yaitu pesan dakwah yang disampaikan melalui film Wedding Agreement. Dan yang keempat ada teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan cara observasi. Jadi observasi ini peneliti menonton berulang kali film Wedding Agreement dan mengamati apa saja yang disampaikan, pesan apa saja kah yang disampaikan dalam film tersebut. Dan ada studi literatur. Studi literatur yaitu dengan mencari data-data tambahan melalui internet, buku, jurnal, atau sumber lainnya. Yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu dengan cara meriset, mencari tahu latar belakang, dan menganalisis dialog. Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Di sini ada pesan dakwah yang terdiri dari tinjauan tentang pesan dakwah, yaitu pesan dakwah merupakan suatu pengantar pesan untuk berkomunikasi kepada yang lainnya. Yang kedua ada bentuk-bentuk pesan dakwah yang terdiri dari pesan dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran, pesan dalam bentuk hadis,
dan pesan dalam bentuk bahasa tutur. Dan yang terakhir ada kategorisasi pesan dakwah yang berupa pesan akidah, pesan akhlak, dan juga pesan syariah. Dan yang kedua ada media dakwah yang terdiri dari media dakwah sebagai perantara penyampaian pesan. Dan yang kedua ada jenis-jenis media dakwah yang terdiri dari media cetak dan media elektronik. Selanjutnya ada film yang terdiri dari sejarah film, fungsi film, jenis film, genre film, dan pelaku industri film. Nah, selanjutnya ada film sebagai media dakwah karena film menjadi sarana untuk menyampaikan suatu pesan dakwah. Yang selanjutnya ada teori tradisi sosiopsikologis, yaitu suatu individu yang berpengaruh oleh salah satu pesan yang disampaikan melalui media massa. Asumsi dari teori tradisi sosiopsikologis ini adalah teori perilaku, teori kognitif, dan teori biologis. Dan yang terakhir ada penerapan teori tradisi sosiopsikologis, yaitu setiap individu bebas mengkonsumsi media atau suatu alat berkomunikasi untuk memberikan dan mendapatkan sebuah informasi. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada poster wedding agreement dan juga objek penelitiannya film wedding agreement dan menganalisis setiap adegan yang disampaikan dalam film wedding agreement. Dan selanjutnya ada hasil penelitian, yaitu beberapa kategorisasi pesan dakwah pada film wedding agreement yang diperankan oleh pemainnya di dalam film tersebut. Yaitu ada isyarat pesan dakwah berupa ucapan. Yang pertama ada mengucapkan salam yang diucapkan sebanyak 7 kali. Dan yang kedua ada berkata jujur yang diucapkan sebanyak 1 kali. Yang ketiga ada memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan sebanyak 1 kali. Yang keempat ada menasihati atau mengingatkan yang diucapkan sebanyak 6 kali. Yang kelima ada mengajak sholat yang diucapkan sebanyak 3 kali. Dan yang keenam ada mengucapkan kata istighfar yang diucapkan sebanyak 5 kali. Yang selanjutnya ada isyarat pesan dakwah berupa perbuatan. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan sebanyak 1 kali. Dan yang kedua bersikap sabar yang dilakukan sebanyak 11 kali. Yang ketiga menghormati tamu yang diucapkan sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir ada merenung atau tafakur yang dilakukan sebanyak 5 kali. Baik, pada pembahasan penghujung yaitu bab 4 penutupan. Di sini kesimpulannya dapat kita ambil berdasarkan hasil penelitian dalam film wedding agreement. Terdapat beberapa pembahasan yang ada, yaitu kategorisasi pesan dakwah, organisasi pesan dakwah, dan imbauan pesan dakwah. Selanjutnya terkhusus untuk pembuat film di Indonesia agar lebih mengembangkan film-film yang mengandung unsur dakwah. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkaitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.